Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan, yang menjadi pusat daripada kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya pujian dan pengagungan kami, penyembahan kami ini yang kami naikkan pada Tuhan pagi hari ini menjadi persembahan kami Tuhan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Saatnya Tuhan Kau berbicara kepada kami mempersiapkan diri kami untuk kami mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita mengatakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Saya percaya Tuhan sudah memberkati kita pagi hari ini. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah berubah. Kasih dan kuasa-Nya senantiasa dilimpahkan bagi kita saudara-saudara. Bersyukurlah kita memiliki Allah seperti yang kita percayai. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 23. Dan saya memberi judul firman Tuhan pagi hari ini adalah pembaharuan di dalam Kristus. Pembaharuan yang sejati, pembaharuan di dalam Kristus. Mari perhatikan di Alkitab kita masing-masing, saya akan bacakan Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap jauh daripada persekutuan dengan Tuhan. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan dalam pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama bulan yang lalu merayakan kemerdekaan dari negara kita. Kita bersyukur kita sudah dimerdekakan, bangsa kita tidak dijajah lagi. Walaupun demikian saudara, bangsa kita sedang bergumul, ya, bangsa kita ini sedang berusaha mengatasi segala persoalan yang ada, tentunya akibat juga daripada penjajahan yang telah dilakukan dahulu atau yang terjadi dahulu.
Tetapi kita bersama-sama bersyukur pemerintahan yang ada saat ini sudah bisa mengatasi atau membuat keadaan berangsur-angsur dengan lebih baik lagi, saudara-saudara. Tentunya kita sampai hari ini bersyukur kita bisa ada sebagaimana kita ada, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan segala sesuatu dan sebagainya. Saudara, terkait dengan kemerdekaan ini, ketika saya masih tinggal bersama dengan mertua saya, tidak jauh dari daerah sini, saudara-saudara, saya melihat ada beberapa orang, ya tentunya orang-orang yang disebut dengan orang-orang penguasa di daerah itu, saudara-saudara ya, yang disebut dengan preman-preman itu. Nah, saudara-saudara, tapi ada satu orang yang saya kenal, rasanya dia orang Kristen ini ya, karena namanya Daniel. Ya, saudara-saudara, dari namanya Daniel, walaupun dia tidak menjamin Daniel itu orang Kristen, tapi dari namanya saya kok punya keyakinan dia orang Kristen. Walaupun atau kemudian nanti saya bertanya-tanya keluarganya dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, dia melakukan kejahatan, kemudian masuk penjara. Enggak lama lagi dikeluarkan, saudara. Tidak lama dia dikeluarkan dari penjara. Nah, tetapi tidak lama lagi kemudian saya mendengar dia masuk lagi penjara, saudara-saudara. Dan ternyata begitu terus. Keluar penjara, masuk lagi. Ya, sudah dimerdekakan, masuk lagi ke penjara. Ya, sudah dibebaskan, masuk lagi penjara. Begitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, gambaran ini juga menjadi gambaran daripada kehidupan kita orang percaya. Karena saudara-saudara, tidak sedikit dari kita yang ketika Yesus sudah mati di kayu salib memerdekakan kita, memberikan kebebasan, namun kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Kita sudah dibebaskan dari dosa, kita balik lagi hidup dalam dosa. Jadi saudara-saudara, ini sangat menyedihkan. Dan tentunya Tuhan tidak mau ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan mau ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah diberi keselamatan, kemudian kita hidup dalam keselamatan, hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara-saudara. Bukan seperti orang yang tadi, masuk penjara, ya, keluar, dimerdekakan, masuk penjara lagi, dan seterusnya demikian. Jadi saudara-saudara, di dalam Alkitab jelas bahwa memang kemerdekaan yang kita berikan di dalam Kristus, keselamatan yang kita terima itu memang anugerah, saudara-saudara, gratis, ya. Bukan seperti kemerdekaan dari beberapa negara atau mungkin orang tadi yang saya ceritakan, dia dibebaskan tapi dengan syarat, bebas bersyarat, ya. Sekarang ada istilah itu bebas bersyarat, saudara-saudara ya. Jadi sebetulnya ya dibilang bebas ya, tapi enggak sepenuhnya gitu kan, ada syarat. Tetapi sementara Kristus, saudara-saudara, membebaskan kita, Allah memerdekakan kita itu tanpa syarat. Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 jelas mengatakan bahwa keselamatan kita itu karena kasih karunia. Keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma, gratis. Nah, sayangnya saudara-saudara, dari pemberian Tuhan ini tidak sedikit dari kita yang tidak menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dalam istilah teologi itu dikenal ada istilah justifikasi atau justification. Itu adalah anugerah keselamatan, pembenaran. Ya, saya tadi mengikuti ibadah tadi pagi, saudara-saudara. Ibu Pendeta Anneke tadi sudah berkhotbah tadi pagi di jam 6 pagi mengenai ya 3 dasar daripada kekristenan, walaupun judulnya Meaningful Life ya. Tetapi saudara-saudara, itu memang benar bahwa kita diberikan pembenaran oleh Allah. Kita diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat usaha kita, ya, karena kalau mendasari kepada usaha kita, perbuatan kita, rasanya tidak ada yang bisa masuk surga, saudara. Rasanya tidak ada yang bisa menerima keselamatan atau anugerah keselamatan. Jadi saudara-saudara, yang pertama kita dibenarkan, justification. Yang kedua, kita dikuduskan, sanctification. Dan yang ketiga, glorification, seperti yang sudah dijelaskan Ibu Pendeta Anneke tadi pagi. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat satu pokok atau topik atau bagian dari yang ketiga tadi, saudara, yaitu yang disebut dengan sanctification atau pengudusan. Karena pada bagian ini, saudara, seperti yang saya katakan tadi,
Tidak sedikit orang Kristen gagal. Sudah diselamatkan, balik lagi saudara-saudara hidup dalam dosa. Sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, dia balik lagi dalam kehidupannya. Nah itulah saudara-saudara, kita ini khususnya gereja kita tidak sependapat atau sepaham dengan yang mengatakan sekali selamat, tidak sekali selamat pasti selamat saudara-saudara ya. Karena memang keselamatan itu memang pemberian Tuhan, tapi harus ada maintenance-nya saudara-saudara. Saya gambarkanlah saudara-saudara untuk memudahkan ini. Gedung ini saudara-saudara besar ya. Gedung yang kita pakai ini gedung yang cukup besar. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita gedung yang besar, bersyukur dan sama-sama kita akan menjaga tempat ibadah kita. Amin. Gedung ini ya yang Tuhan sudah berikan. Gedung ini bisa bertahan, bisa berjalan terus saudara-saudara karena ada tiang-tiangnya. Kalau tidak ada tiang-tiangnya ini saudara-saudara, sudah tidak tahu kapan gedung ini sudah ambruk, sudah runtuh saudara-saudara. Nah saya gambarkan keselamatan itu seperti gedung ini dan pengudusan atau sanctification itu tiang-tiangnya saudara-saudara. Bagaimana supaya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak hancur atau kita tidak balik lagi kepada kehidupan kita yang lama atau tadi yang kita sudah baca manusia lama. Ya. Tuhan sudah memberikan kita manusia baru, tapi Tuhan mau supaya kita tidak kembali lagi kepada manusia yang lama. Artinya apa saudara? Manusia yang hidup dalam dosa dan menuju kepada kebinasan kata firman Tuhan tadi. Jadi saudara-saudara ini terjadi ya dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Ya saudara-saudara itu terjadi kekristenan seperti ini saudara-saudara. Jadi hanya Kristen saja. Ya. Sudah dapat keselamatan ya sudah cukup. Ya, sejarah gereja atau para ahli menyatakan bahwa dari abad ke-5 sampai ke-15 sebelum masa reformasi saudara ya, itu dikatakan bahwa kekristenan itu hanya cukup jadi orang Kristen, cukup percaya Yesus saja, cukup ke gereja seminggu sekali, ya, cukup percaya ke gereja memberi persembahan, ya, itu saja cukup sudah. Jadi kita nggak perlu melakukan hal-hal yang lainnya. Nah sayangnya saudara-saudara, akibat itulah jadi kekristenan pada abad 5 sampai 15 ini ya, 10 abad lebih. Ya. Memang orang Kristennya banyak, tetapi manusianya manusia lama. Hidupnya hidup lama. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kedewasaan. Yang ada adalah tetap seperti bayi-bayi rohani, saudara-saudara. Jadi sudah yang dikasih dalam Tuhan, dalam surat Efesus yang kita baca ini, Tuhan mau kita menjaga keselamatan kita dengan pengudusan atau yang saya sebut dengan pembaharuan. Bagian yang penting dari kekristenan kita yang harus kita kerjakan. Namun saudara-saudara memang kita mengerjakan pengudusan dalam hidup ini atau saudara, kita harus dibaharui dari hari ke hari itu bukan untuk kita memperoleh keselamatan, bukan. Ada orang Kristen yang bilang bahwa kita harus melakukan perbuatan baik supaya kita bisa dapat keselamatan. Tetapi sesungguhnya tidak, saudara-saudara. Saya katakan tadi bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Lalu perbuatan baik, apa yang Tuhan minta kita lakukan, beribadah, memberi, mengampuni, tidak marah-marah seperti tadi ya sudah dikatakan, yang sudah marah suka marah sudah tidak lagi marah-marah gitu ya, tidak berbuat jahat dan sebagainya. Itu bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi untuk mempertahankan keselamatan kita. Seperti yang tadi saya katakan, seperti tiang-tiang ini saudara, menjaga kita tetap ada di dalam keselamatan. Karena nanti kita akan lihat kalau tidak berbahaya saudara-saudara ya. Nah jemaat di Efesus diingatkan oleh Paulus karena memang jemaat Efesus itu tinggal dalam situasi atau kondisi yang sangat berbahaya saudara. Salah satunya adalah di kota itu ada yang disebut dengan kuil Artemis ya saudara, atau zaman Romawi disebut dengan kuil Diana atau Dewi Diana. Di kota itu saudara itu menjadi pusat peribadatan.
orang semua selain dari orang Kristen ya yang sudah lahir yang percaya Yesus, itu semua mereka datang ke kuil itu dengan bebas sebagai bentuk penyembahan atau ibadah mereka. Tapi di kuil itu saudara-saudara terjadilah yang namanya perzinahan massal. Karena di dalam kuil itu disediakan ratusan pelacur bakti atau disebut dengan imam-imam yang melayani di kuil itu. Nah saudara, ketika Paulus memberitakan Injil, lalu ada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tapi hidup mereka masih mengalami pergumulan karena mereka masih tinggal di dalam kondisi yang seperti itu saudara-saudara. Seperti kita rasakan mungkin ya, atau kita alami kalau kita tinggal dalam lingkungan yang bertentangan dengan kita tidak bebas dan sebagainya, bisa dengan mudah kita akan ikut kembali saudara, atau mengikuti gaya seperti itu. Jadi Paulus ingatkan karena memang situasinya demikian berat saudara-saudara, tidak mudah untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan. Belum lagi saudara kalau kita tahu bersama zaman jemaat di Efesus itu filsafat Yunani berkembang kuat ya, yang kita tahu sama-sama filsafat Yunani itu yang punya pengajaran kalau materi itu jahat ya, roh itu baik. Ya, sehingga enggak apa-apalah kita perzinahan, toh tubuh kita kok yang berzinah, bukan pikiran dan hati kita. Itu yang tadi dilayani di kuil-kuil itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini yang mereka hadapi dan Paulus mengingatkan supaya mereka berusaha, berjuang. Dalam surat Filipi sama saudara-saudara Paulus mengatakan berjuang menjaga keselamatan yang Tuhan telah berikan ya. Nah saudara-saudara, pembaharuan adalah bagian yang harus kita lakukan, bukan untuk kita memperoleh keselamatan, tapi sebagai bentuk kita menjaga keselamatan, sebagai proses pendewasaan rohani kita saudara-saudara. Karena Tuhan tidak mau kita rohaninya itu kecil atau seperti anak kecil terus. Sama seperti kita orang tua, tidak mau anak kita kan kecil terus ya saudara-saudara. Kita mau anak kita bertumbuh dewasa, menjadi orang dewasa, tidak seperti anak-anak terus. Dan kita tahu sama-sama bagaimana sifat anak-anak, bagaimana kondisi anak-anak saudara-saudara ya. Jadi itu yang Tuhan mau. Sehingga dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 12 kalau kita lihat, atau Efesus 4 ayat 13 dan 14 itu dikatakan supaya jemaat di Efesus, supaya orang percaya itu mengalami pertumbuhan secara rohani, mencapai kepada kedewasaan, dan kedewasaannya itu yang penuh saudara-saudara, enggak setengah-setengah. Jadi benar-benar memang firman Tuhan begitu menghendaki kita untuk kita menjaga keselamatan kita, karena memang ini tidak mudah saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan itu saudara-saudara? Mengacu kepada ayat 23 dikatakan tadi dalam Efesus 4 ayat 23 bahwa kamu harus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu saudara. Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ya. Kenapa tidak dikatakan juga tubuh? Ya. Harusnya tubuh dibaharui ya, yang tadinya hitam diputihkan atau diputih-putihkan gitu ya saudara, supaya kelihatan lebih ganteng ya. Wanita-wanita yang jelek gitu ya, ya jelek sini relatif ya saudara-saudara ya, pokoknya dibuat bagaimana supaya cantik, supaya kelihatannya menarik ya. Tadinya kita nggak pakai kalung salib jadi pakai kalung salib ya, ini mau menunjukkan bahwa kita udah berubah nih ya, ada pembaharuan dari hidup kita, tapi pembaharuannya baru sebatas fisik saja ya, pakai kalung salib, pakai anting salib ya, pokoknya tanda-tanda Kristen itu ada di dalam dirinya. Sampai di mobilnya juga ada salib saudara-saudara. Ada tanda salib, ada tulisan-tulisan rohani ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara, jadi yang dimaksudkan pembaharuan di sini adalah pembaharuan secara roh dan pikiran saudara-saudara. Apa itu roh dan pikiran? Karena kita tahu bersama roh di sini saudara-saudara maksudnya berarti kepada jiwa sebetulnya bahasa aslinya ya. Jadi dibaharui, yang tadinya jiwanya itu terganggu dalam arti ada kekhawatiran, dikuasai terus kekhawatiran, dikuasai terus ketakutan seperti sekarang ini saudara-saudara ya. Tidak sedikit orang Kristen dihantui dengan kekhawatiran dan ketakutan akibat
kejadian-kejadian yang ada di negara kita, di dunia ini, saudara-saudara. Khawatir, takut, sedih, gelisah, ya. Jadi tidak ada damai di dalam hati ini, saudara. Di dalam jiwa ini tidak ada damai. Ini berbahaya, saudara-saudara. Itulah firman Tuhan mengingatkan supaya kita dibaharui ini, roh kita, jiwa kita, pikiran negatif, ya. Berpikir bahwa wah, nanti yang akan terjadi ini akan kiamat, ya. Kalau perang terjadi, kita akan mengalami penderitaan, kesengsaraan. Buktinya lihat kan sekarang harga-harga sudah naik, BBM naik, ya kan? Nggak ada yang turun kecuali hujan katanya, saudara-saudara. Hanya hujanlah yang turun, ya. Semuanya naik, saudara-saudara. Dan gara-gara naik semuanya, tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya yang tadinya sudah rohani jadi rohana. Yang tadinya kuat imannya jadi tidak kuat lagi imannya, saudara-saudara. Kan tadi dikatakan yang suka mencuri itu jangan mencuri lagi. Tapi gara-gara keadaan seperti ini, apa yang buat mereka? Atau mereka akan terdorong lagi untuk melakukan tindakan mencuri dan sebagainya yang Tuhan tidak mau itu terjadi. Jadi saudara-saudara, pikiran-pikiran yang negatif, kotor, dikatakan oleh firman Tuhan, itu harus dibaharui, ya. Petrus dan murid-muridnya dalam Yohanes pasal 20, saudara ingat cerita waktu Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka ada dalam keadaan jiwa yang tertekan. Mereka tidak ada damai. Bapak Ibu saudara baca dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Mereka ketakutan, pikiran mereka galau, saudara-saudara. Ya, pikirannya nggak tahu bagaimana. Karena Yesus sudah meninggalkan mereka. Pemimpin mereka tidak ada lagi. Kacau pikiran mereka, saudara. Makanya dikatakan oleh Alkitab apa? Mereka mengunci diri. Takut mereka, pikirannya sudah kacau. Jadi mereka mengunci diri. Nah, ini bahaya, saudara. Bagaimana dengan kita? Tidak sedikit juga orang Kristen begini, saudara. Ya, takut kemana-mana. Udah di rumah sajalah. Toh di rumah juga saudara sebenarnya saudara bisa mati juga kan? Ada orang tuh yang lagi makan bakso tiba-tiba mati, saudara-saudara. Kenapa? Karena pentolnya bakso itu belum digigit sudah masuk ke tenggorokannya dan akhirnya dia kesedak, meninggal juga bisa, ya. Ada bapak-bapak lagi gosok gigi di rumahnya, saudara, bisa meninggal. Karena kamar mandinya rupanya ditabrak truk dari belakang, saudara-saudara, ya. Jadi waktu dia lagi gosok gigi di kamar mandi, tiba-tiba bisa mati juga gitu, ditabrak truk. Nah, saudara-saudara, di mana saja kita bisa mengalami penderitaan, masalah. Jadi, tapi ini yang Tuhan mau supaya kita tidak lagi memiliki roh pikiran yang sedemikian atau seperti murid-murid, ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita dibaharui di dalam jiwa dan pikiran kita. Saya percaya kalau kita terus mengalami pembaharuan di dalam jiwa dan pikiran kita, pasti hidup kita penuh dengan sukacita dan damai. Amin, saudara. Hidup kita tenang. Pak Jimmy, masa sih kita nggak akan khawatir dan takut, saudara-saudara? Bukan berarti kita tidak bisa khawatir dan takut. Yang namanya manusia pasti bisa, tapi tidak itu menguasai hidup kita. Kekhawatiran dan ketakutan, kesedihan, ya, kegelisahan itu tidak menguasai kita. Bolehlah sebentar lewat, ya. Ada pepatah mengatakan burung di udara lewat kepala kita juga kita tidak bisa larang, tapi kita tidak bisa membiarkan burung itu bersarang di kepala kita. Itu yang kita bisa usir. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita dibaharui, karena inilah yang menjaga keselamatan kita. Tiang-tiang yang akan menopang hidup keselamatan kita, saudara-saudara. Kita harus dibaharui dari hari ke hari, saudara-saudara. Dan saya percaya kita bisa dibaharui karena ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk memampukan kita, saudara-saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ya saudara-saudara, mengapa harus ada pembaharuan gitu, ya? Jadi dari sini pun saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah bisa menangkap kenapa harus ada pembaharuan dalam hidup kita. Kenapa harus ada pengudusan itu atau sanctification itu, saudara? Karena tadi seperti gedung ini kalau tidak ada tiangnya, mungkin waktu dibangun tanpa tiang bisa dalam beberapa waktu saja. Tidak lama, mungkin ada gempa sedikit, sudah ambruk itu, saudara-saudara. Yesus pernah memberikan perumpamaan, ya, dalam Matius pasal 7. Bangunan yang dibangun di atas pasir itu tidak akan kuat. Kalaupun dibangun di atas tanah, tapi kalau tidak ada tiang atau fondasi, tidak akan kuat, saudara-saudara.
Hal yang sama dengan keselamatan kita. Kalau keselamatan kita yang sudah Tuhan beri dengan cuma-cuma, dan Tuhan beri juga Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara. Ya, berapa banyak kita kembali menyadari betapa Tuhan gitu mengasihi kita, saudara ya. Tuhan begitu baik bagi kita. Dia sampai memberikan dirinya mati di kayu salib agar kita diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, tapi memperoleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Mendapatkan berkat-berkat rohani. Tapi tidak sedikit kita lupa dengan perbuatan Tuhan yang besar itu, saudara-saudara. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak, mari kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan dengan begitu berupaya. Ya, sekali-sekali mungkin perlu diputar lagi film tentang penyalipan Yesus, saudara-saudara, supaya kita menyadari bahwa betapa Tuhan itu memberi kita keselamatan dengan begitu luar biasa. Sampai disiksa, sampai ditangkap, ya, disiksa, dihukum, dan mati di kayu salib. Itu sebuah pemberian yang besar, saudara. Dan memang Alkitab mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan apa yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Nah, karena begitu besar kasih Allah yang luar biasa, saudara, maka kita harus mempertahankan keselamatan kita. Kita harus menjaga keselamatan kita demikian rupa. Meskipun kita harus menderita juga, kita harus bersusah-susah mempertahankan keselamatan kita. Tidak apa, karena memang pemberian Allah itu jauh lebih besar daripada usaha kita, saudara. Amin. Kita harus berjuang, kita harus berusaha. Jangan pernah tinggalkan ibadah hari Minggu, amin. Jangan sampai saudara ke gereja saja, aduh Pak Pendeta susah ke gereja ya, macet sana sini gitu ya, wah jalannya nggak bisa tembus ini gitu ya, dan sebagainya. Baru cuma itu aja, saudara-saudara ya. Kita ke gereja saja, kadang-kadang kita sudah malas, sudah merasa menderitanya luar biasa seperti Kristus di kayu salib, saudara-saudara. Tapi marilah saya mendorong kita mengusahakan, ya, menjaga keselamatan kita, ya, mempertahankan dengan berusaha sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah rusak secara rohani dan menuju kepada kebinasaan. Ayat yang ke-22 tadi mengatakan, dan pembaharuan dibutuhkan, saudara. Pengudusan, sanctification itu dibutuhkan. Dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 27, ketika kedatangan Kristus kembali yang kedua kalinya, kita tidak didapati bercacat. Apa artinya cacat, saudara-saudara? Ya. Saya ambil gambaran mempelai yang sedang mau menikah, saudara-saudara ya. Bapak Ibu Saudara sini yang sudah menikah, bagaimana waktu Bapak Ibu Saudara bertemu dengan istri saudara, suami ya, atau waktu saudara menikah, adakah tampilannya biasa-biasa saja? Ya, bajunya compang-camping, tidak ada make up. Ya, saya pertama kali saya di make up itu hanya di pernikahan saja, saudara. Sampai hari ini saya nggak pernah make up lagi ya, saudara-saudara. Hanya waktu menikah saja saya dikasih bedak lah, diapain, kayak wanita saja gitu, saudara. Tapi saya percaya memang itu harus dilakukan dalam pernikahan supaya di hadapan prianya dan wanitanya kelihatan semuanya tidak ada cacat. Ya lain kalau cacat tubuh, saudara-saudara ya. Tapi maksudnya wajahnya, ya saudara-saudara, rambutnya dan sebagainya itu tidak ada kekurangan. Dan senang ya mempelai pria dan mempelai wanita kalau mendapati semuanya ada dalam keadaan baik, sempurna, cantik, ganteng dan sebagainya. Demikian juga dengan kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Pembaharuan, pengudusan itu dikerjakan supaya ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak didapati bercacat celah, kata firman Tuhan. Bisa dilihat juga di dalam Filipi 1 ayat 10, Kolose 1 ayat 22, dan Efesus 5 ayat 27 tadi. Supaya kita tidak cacat. Memang kalau bicara cacat di perjanjian lama, saudara, itu lebih mengerikan lagi. Ya, gambaran cacat di dalam perjanjian lama, mereka yang cacat itu apakah cacat fisik gitu ya. Memang semuanya kebanyakan cacat fisik ya. Itu tidak bisa berhadapan dengan Tuhan. Tidak boleh membawa persembahan di hadapan Tuhan. Waduh, saudara-saudara, kalau ini masih berlaku sampai hari ini, wah susah kita ya. Kasihan itu yang punya kekurangan-kekurangan atau kecacatan, saudara-saudara. Ya. Mereka tidak bisa beribadah, mereka tidak bisa diterima oleh Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan meniadakan itu semua. Karena yang Tuhan mau adalah bagaimana hidup kita yang tidak bercacat celah. Artinya hati kita. Tuhan mau supaya kita
dibaharui dari hari sehari, hari ke sehari, bulan ke bulan dan seterusnya. Karena ketika nanti kita berjumpa dengan Tuhan, kita tidak didapati ada cacat dan celah. Saudara, keselamatan sudah Tuhan berikan. Tapi Tuhan mau supaya waktu kita berhadapan dengan Tuhan tidak ada cacat dan celah atau noda. Ya, seperti tadi wanita, waktu berhadapan dengan pria waktu pernikahan yang ada bintik-bintik hitam di wajahnya itu dihilangkan. Entah bagaimana caranya, pokoknya hilanglah itu bintik-bintik hitamnya ya. Karena mempelai pria atau sebaliknya tidak ingin itu ada. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Ya, bahwa pembenaran atau pembaharuan ini harus terjadi dalam hidup kita. Karena begitu penting saudara. Apalagi memang kalau ketika kita tidak lagi benar atau kita tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh saudara, kita bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, kalau kita tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh pembaharuan itu, kita tidak melakukannya, kita bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Bukankah tidak sedikit sekarang ini orang meninggalkan Tuhan? Tadinya di luar Tuhan, dia masuk menjadi orang Kristen, percaya Kristus, kemudian dia keluar balik lagi. Atau disebut dengan murtad, saudara-saudara. Bukankah tidak sedikit ya orang mengalami seperti itu, orang Kristen. Karena memang dia tidak mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Dia tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk dia mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Ada satu anak muda, saudara-saudara, bertemu dengan saya, memang waktu itu dia di luar Tuhan, ya, jauh dari Tuhan. Kemudian dia bertobat. Dan ketika dia bertobat, dia menjalani hari-harinya. Memang tidak mudah. Karena sebelumnya, waktu dia belum bertobat, belum lahir baru, uang tidak ada di dalam dompetnya. Selalu ada uang. Selalu banyak uang. Kenapa? Karena dia bandar narkoba. Ya. Jadi kalau narkoba, gampang saja dia bilang punya uang. Saya nggak pernah punya uang. Tapi waktu dia sudah jadi Kristen, dia bertobat, lahir baru, meninggalkan itu semua. Dia bilang sama saya, aduh Pak Jemi, saya susah tidak pegang uang. Pernah berminggu-minggu saya tidak ada uang. Nah saudara-saudara, memang sangat disayangkan, akhirnya dia kembali lagi. Karena memang dia tidak mengerjakan atau dia tidak berusaha bagaimana dia mempertahankan keselamatan yang Tuhan beri. Dengan berjuang, dengan sungguh-sungguh. Ya, cuma ke gereja setiap minggu, ya. Apa itu sebuah hal yang berat, saudara? Berat atau tidak kalau kita ke gereja setiap minggu, saudara? Tidak kan? Baca Alkitab setiap hari, apakah itu penderitaan buat kita sehingga, wah susah Pak Pendeta mau baca Alkitab. Saudara-saudara, mari, keselamatan yang Tuhan beri kita harus jaga, amin. Kita harus pertahankan dengan kita mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Jadi pembaharuan yang bagaimana? Atau bagaimana prosesnya? Kalau kita lihat di ayat 22, di situ dikatakan, maaf saudara-saudara, di ayat 22 dan 24, kamu harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ya, Alkitab menggunakan menanggalkan manusia lama. Ya, manusia lama itu apa? Di situ dikatakan pikirannya gelap, pikiran yang sia-sia, pikiran yang negatif, itu manusia lama pikirannya ya. Pikiran yang kotor, pikiran yang tidak benar, itu manusia lama. Perasaannya tumpul, kata firman Tuhan. Perasaannya tumpul. Perasaannya tidak ada belas kasihan. Perasaannya berbuat salah itu tenang-tenang saja. Udah gak ada perasaan lagi dia berbuat salah atau berbuat dosa. Jadi perasaannya tumpul. Perbuatan hawa nafsu, ya dikatakan tadi dusta, marah-marah, pertikaian, pencurian dan sebagainya. Itu manusia lama, saudara. Lalu Tuhan minta, dikatakan tanggalkan itu semua. Dan kenakan manusia baru yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Mentaati perintah Tuhan. Pikirannya bagaimana? Sudah tidak ada lagi pikiran kotor, pikiran negatif. Ya, pikiran galau, pikiran apa lagi saudara? Curiga dan sebagainya. Pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hati Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji dan seterusnya, pikirkanlah itu, pikirkan. Perasaannya sudah tidak tumpul lagi, saudara. Kalau kita melihat saudara kita susah, jangan kita malah senang. Nah, ini perasaannya tumpul berarti, saudara. Kalau saudara kita susah, berarti kita harus merasa berbelas kasihan. Kita harus juga menaruh belas kasihan. Ya, perasaan yang tenang, damai kalau ada dalam kesulitan atau masalah.
Perbuatannya, dalam ayat 32 dikatakan ramah, kasih dan mengampuni. Jadi saudara-saudara, ini yang harus kita miliki dalam manusia baru kita. Pembaharuan inilah yang harus kita miliki, saudara. Memang tidak mudah, tapi kita bisa melakukannya karena memang waktu kita bertekun di dalam persekutuan dan di dalam ibadah pengajaran firman Tuhan, maka saya yakin kita bisa menjalani pembaharuan hidup kita. Amin. Kita bisa dibaharui dari waktu ke waktu. Kalau kita melihat jemaat di mula-mula Kisah Para Rasul 2, itu mereka mengalami pembaharuan, saudara. Ya, yang membuat hidup mereka, kita tahu sendiri bagaimana jemaat mula-mula itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat sebuah tanaman di sebuah pot, ya, jangan lihat tanaman yang ada di sini, saudara. Ini tanamannya palsu yang di sini ya. Tanaman, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan tanaman di pot itu, ya, dimulai dari mungkin biji kita tanam, ya, kemudian kita siram, ya, kita beri pupuk dan sebagainya, kita perhatikan, ya, kita usahakan supaya dia tidak mati. Saya yakin pasti tanaman itu akan bertumbuh di dalam wadah pot itu, saudara. Ya, akan terus bertumbuh. Tapi apa yang terjadi kalau tanaman itu baru tumbuh sedikit, saudara cabut, lalu saudara pindahkan ke pot yang lain. Enggak lama lagi 1 bulan, lalu saudara pindahkan lagi ke wadah yang lain. Saya rasa tanaman ini enggak akan bisa bertumbuh, saudara. Bisa jadi mati tanaman itu ya. Coba saudara praktekkan lah ya gitu ya. Tumbuh sedikit, saudara pindahkan, enggak lama lagi saudara pindahkan, pasti akan mati. Maksud saya saudara-saudara, persekutuan itu harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ibadah itu harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Persekutuan dengan Tuhan. Ibadah di gereja kita ini luar biasa, saudara. Ibadah itu ada semua. Kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, remaja, pemuda. Belum lagi kaum wanitanya ada beberapa lagi, saudara-saudara ya. Itu tidak kurang persekutuan kita. Berarti bahwa itu bisa menjadi sarana buat pertumbuhan rohani kita, kedewasaan kita. Pengajaran, saudara tidak kurang. Hamba-hamba Tuhan di sini yang melayani, ya bukan hamba-hamba Tuhan yang dari kitab Kejadian, saudara-saudara ya. Kitab Kejadian itu maksudnya jadi pendeta, tiba-tiba jadi pendeta ya, saudara-saudara. Tapi pendeta di sini semuanya dari pendeta Keluaran. Ya. Keluar dari sekolah Alkitab, keluar dari sekolah teologia, keluar dari sekolah kehidupan, semuanya saudara-saudara. Saudara enggak kurang dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Nah, tapi ini disediakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara. Kita menjadi jemaat yang dibaharui dari hari ke hari. Jalanilah pembaharuan ini, saudara. Karena ini akan membuat keselamatan kita tetap terjaga. Saatnya kita bertemu dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada cacat, tidak ada noda. Kita akan dimuliakan oleh Tuhan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Biarlah Tuhan akan menolong kita, kita bisa melakukan hal ini, saudara. Dengan kekuatan kita memang kita tidak mampu, tapi dengan pertolongan Roh Kudus pasti. Tapi saya mau mendorong kita, bertekunlah di dalam persekutuan. Jangan tinggalkan ibadah, saudara. Jangan tinggalkan kegiatan persekutuan, ya, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu ada firman Tuhan, ada pengajaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu, bahwa kami harus, Tuhan, menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan begitu rupa. Engkau sudah memberikan keselamatan dengan kasih karunia, dengan cuma-cuma kepada kami. Namun Tuhan, kami seringkali tidak menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan beri itu sesuatu yang luar biasa, yang seharusnya melampaui segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, melampaui dengan apa yang kami miliki, kekayaan yang kami miliki, uang yang kami miliki. Harusnya keselamatan itu melampaui itu semua, melebihi itu semua. Dan Tuhan, seringkali kami tidak menyadari bahwa keselamatan itu Engkau sudah kerjakan dengan luar biasa. Disiksa, dihina, didera, bahkan sampai disalib dan mati di kayu salib.
Tuhan ampunilah kami kalau selama ini kami tidak menghargai keselamatan yang Tuhan beri. Selama ini Tuhan kami tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh pembaharuan yang harus kami kerjakan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami menyadari keselamatan yang Tuhan beri itu begitu luar biasa. Dan kami tidak akan menukarkan keselamatan, membiarkan keselamatan itu hilang dari hidup kami, karena adanya desakan-desakan dari dunia ini. Bapa, berkatilah kami pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang akan hidup, mau menjalani perubahan demi perubahan. Kami mau menjalani sanctification ini Tuhan, pengudusan yang memang tidak mudah ketika kami menjalani ini. Tapi kami percaya Tuhan pasti akan berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.